103,9 FM. Ramai Suara 103,9 FM Music is an Information Shop. Selamat sore Sobat Ramai Suara. Nah tadi Bobby kan sudah bilang ya kan di awal siaran tadi bahwa di sore hari ini Bobby gak sendirian nih. Bobby ditemenin sama Mas Aditya Putra. Boleh disapa dulu dong Mas. Halo, selamat sore teman-teman Ramai Suara. Oke, ini boleh didekatkan dulu Mas untuk mikrofonnya. Nah, siap. Aman ya? Terus kemudian agak ke arah sini Mas. Geser sini. Geser sini. Nah. Mungkin di kursi yang kedua ini. Oh, Mas. yang tengah. Ya, yang tengah Mas. Oke, siap. Oke banget aman Mas. dah. Aman dah ini. Nah di sore hari ini Mas Aditya Dika ini mau ngenalin kita semua nih sobat ya lagu terbarunya berjudul Memori nih. Waduh. Ini gimana Mas kabarnya di sore hari ini? Kabarnya lumayan aneh ya tadi ini karena perjalanan lumayan jauh. Jaraknya itu aslinya nggak seberapa ya Mas. Wah iya. Tapi di jalannya itu loh. Bener. Macetnya. Macetnya. Lagi luar biasa banget nih Lamongan nih. Waduh. Tadi untungnya ya Mas ya, untungnya sampai sini gitu dan selamat juga ya kan. Bener. Pas ya tadi ya. Iya pas juga. Tepat waktu jam 4 loh. Jam 4. Aduh ini Mas Aditya Dika ini asli dari Sidoarjo ya Mas? Ya Sidoarjo. Asli Sidoarjo dan anak muda Sidoarjo yang memiliki minat bakatnya di dunia musik ya Mas ya? Bener banget. Oke. Dan untuk kesibukannya di belakangan ini apa sih Mas? Masih seperti biasa sih sebenarnya, bikin video cover, bikin single lagi juga rencananya, bakal ada single keempat lagi proses. Oke. Jadi ya sama manggung juga. Sekarang masih OTW nih Mas ya? Iya benar. Oke, ini menarik untuk kita nantikan ya kan. Jadi untuk Sobat Ramai Suara yang pengen tanya-tanya ya bareng dengan Mas Aditya Putra ini di sore hari, boleh banget ya lewat aplikasi X-Base Radio. Juga boleh banget untuk WhatsApp kami di nomor 0812302139. Bisa juga untuk DM kami ya di Ramai Suara 1039. Dan sampai detik ini Mas Aditya Putra ini sudah merilis 3 single, diantaranya Perjalanan, kemudian Merona ya Mas ya. Benar. Dan single yang terbarunya ini berjudul Memori nih. Tapi sebelum itu boleh dong Mas untuk diceritakan terlebih dahulu awal mulai berkarir di dunia musik ini Mas. Kalau dari awal banget sebenarnya udah mulai nyemplung di musik itu dari sekolah ya. Dari sekolah? Iya, dari SMP dulu. Itu sudah musik kan Mas itu? Iya, udah. Tergolong anak-anak keren loh kalau SMP sudah bermusik itu anak-anak keren loh Mas. Tapi waktu itu baru manggungnya itu di kelas 2 SMP. Jadi dari kelas 1 memang udah bikin band ya sama teman-teman, latihan-latihan. Tapi ya gitu cuma latihan terus, nggak main-main, nggak manggung. Akhirnya kelas 2 itu pertama kali manggung di pensi sekolah. Gitu. Terus setelah itu berjalan, ikut lomba-lomba akhirnya, ikut festival-festival sampai SMA. Sama band SMA juga ikut festival. Terus akhirnya di SMP itu aku awalnya gitar vokal memang. Terus di SMA aku main bass. Berarti memang ganti. Iya, alat ya Mas. Ganti jadi basis. Sampai lulus SMA itu aku main reguleran di kafe. Oh berarti sudah dari SMA itu sudah main di kafe Mas sudah? Iya, dari akhir-akhir SMA lah. Tapi itu solois Mas Yan? Enggak, itu masih sama band. Dulu punya band? Ada band dulu. Ada bandnya namanya apa Mas dulu? Aduh, yang SMA lupa aku ya. Kalau yang band di kafe sama aku ada project dulu sama temanku, Nix and the Good Boy namanya. Nix and the Good Boy. Iya. Wah, kalau nama-nama gitu itu kayaknya anak-anak keren zaman dulu gitu Mas ya. Iya. Jadi dulu itu habis aku reguleran. Regulerannya sih sampai sekarang sih sebenarnya. Terus cuman tetap ada bikin project band indie gitu lah yang bikin karya ya biar nggak bosen lah.
dari 2011 ada punya band sampai 2013, akhirnya bandnya bubar. Terus 2014 itu sama si Nix and the Good Boy ini, si NTGB ini sampai 2020. Berarti memang lama banget ya Mas. Ini yang paling lama terakhir ini. Oke. Dan memang waktu itu aku memang keluar karena memang udah ini waktu itu kan pandemi ya. Iya, pandemi 2020 Mas. Banyak yang berubah lah. Waktu itu aku akhirnya kerja. Awalnya full di musik, akhirnya kerja. Terus waktunya juga nggak ketemu sama teman-teman. Akhirnya aku keluar aja. Oke. Akhirnya pas 2020 mulai main solo. Berarti memang awalnya dimulai dari kejadian itu tadi Mas. Iya. 2020 dengan pandemi Covid yang begitu sebegitunya iya, ya. Bener. Dan tapi muncul juga kreativitas baru Mas dari Covid itu ya kan? Iya, akhirnya aku main looper. Jadi main looper itu kayak live performnya Ed Sheeran. Jadi yang main satu orang cuman pakai alat namanya loop station. Itu bisa ada suara drum, ada suara keyboard. Gitu. Akhirnya aku belajar itulah buat reguleran awalnya. Berjalan sampai 2023 akhir 2024 awal baru aku mulai jenuh lagi. Ini kok kalau nggak ngapa-ngapain nggak seru nih. Oke. Akhirnya memutuskan buat bikin karya yang dengan format solo. Oke, itu mau aku tanyain Mas tadi. Apa nggak jenuh main musik dari SMP sampai sekarang gitu kan Mas ya? Jenuhnya pasti ada ya. Titik jenuhnya pasti ada. Biasanya yang aku jalanin ya, yang aku jalanin biasanya jenuhnya tuh 2 tahun, 3 tahun. Jadi setiap 2 tahun sekali, 3 tahun sekali ada rasa jenuh, ada rasa itu. Ya, aku udah tahu cara ngakalinnya. Berarti kalau jenuh mesti bikin sesuatu nih. Keluar dari zona nyaman itu tadi ya Mas. Benar. Oke. Jadi harus bikin sesuatu. Dan ternyata itu works, itu berhasil. Jadi aku pokoknya tiap jenuh bikin aja, ngapain kayak bikin video cover. Yang dulu awalnya nggak bikin kayak gitu, nggak bikin video cover, terus bikin lagu akhirnya. Ngulik-ngulik sound, seru soalnya. Iya. Kerjaan baru kan, kebiasaan baru. Biasanya juga gitu Mas, orang seni itu kalau bertahan hidupnya ya dengan mengeluarkan karya ya kan Mas. Iya benar. Mengeluarkan kesenian. Kalau misalkan nggak ngeluarin tuh kayak gimana gitu Mas? Iya nggak enak pasti. Nggak enak pasti iya, gitu. Benar. Tapi Mas ada yang kurang. Dari sekian tahun bergelut di dunia musik ya kan. Nah ini kan sampai sekarang ini Mas Adit memutuskan untuk solois sendiri dengan konsep yang tadi looper ya Mas, looper ya. Looper. Berarti memang untuk musik-musik yang sekarang rilis Perjalanan, Merona, kemudian juga Memori ini itu yang aransemen, yang nyiptain liriknya juga Mas Adit sendiri. Iya sendiri. Recording sendiri aku. Recording sendiri. Oke. Jadi recording di rumah di mana aja. Karena aku pakai software dari ini ya, punyanya Apple. Oke. Jadi ada di iPad. Jadi aku bisa bawa kemana-mana. Tiba-tiba nongkrong. Ada inspirasi langsung disimpan dulu, nanti dikerjain di rumah gitu. Oke. Sambil ngantor juga kadang ngisi-ngisi suara. Nah, misal aku lagi recording, pas di kantor nggak ngapa-ngapain biasanya. Iseng lah langsung recording kan bikin misal string section kan gambar kan langsung main lewat iPad itu. Jadi seperti itu seru jadinya. Berarti memang sekarang ini Mas Adit memang menikmati membuat karya dengan dimanapun, kapanpun dan nggak terikat apapun ya Mas. Itu. Lebih apa ya? Lebih bebas. Lebih bebas dengan diri sendiri. Lebih ini ya. Jadi karena kan inspirasi itu kan datangnya nggak bisa direncanakan kan. Oke. Jadi dulu kalau misal di studio gitu, misal besok di studio jam 2, tiba-tiba sampai studio buntu. Kalau gini kan lebih enak kan ya. Iya. Jadi seadanya bikin gitu. Oke, dan sekarang sudah ada 3 lagu dari Mas Aditya Putra ini ya.
Dan semua lagunya bertemakan apa ya Mas? Kalau aku dengerin itu ini lagu-lagu lama, kayak aransemennya lama, tapi ngena banget gitu loh Mas. Iya. Ngena banget itu. Ini lama tapi kayak sekarang. Iya, benar. Satu lagu Mas yang aku itu apa ya? Aku itu penasaran dan aku itu takjub. Itu satu lagu Memori yang terakhir ini. Yang Mas. terakhir. Aku baru dengerin satu kali Mas, tapi kayaknya aku sudah pernah denger gitu loh. Oh iya. Jadi kayak iya. aku baru pertama ini, tapi aku kayak menikmati ya, kayak lagu ini kayak pernah ada. Iya benar. Nah seperti itu Mas. Dan kita habis ini sobat ya akan bicara panjang lebar mengenai lagu-lagu dari Mas Aditya Putra ini, dan satu lagu nih yang dari Mas Adit, lagu pertamanya nih ada Perjalanan. Pramai Suara 103,9 FM. Masih di 103,9 FM Music is an Information Show barengan dengan Bobby dan juga Mas Aditya Putra. Halo Mas. Oke, halo. Welcome back. Welcome back nih ke Radio Pramai Suara di Ngetem Sore Mas namanya ini. Wah. Ini kita lanjutin Mas yang pembahasan yang tadi ya kan mengenai lagu-lagu dari Mas Aditya Putra ini. Dari ketiga lagu ini apakah berurutan gitu Mas? Untuk jalan ceritanya. Enggak. Konsepnya. Jadi enggak ya? Iya, memang random karena aku kalau bikin lagu memang serandom itu memang. Memang random, apa yang lagi dapet itu dibikin gitu. Apa yang aku pikirkan itu, iya kan? Bener. Oke. Jadi memang random aja. Biasanya kan gini Mas. Oke, aku bikin suatu karya itu dimulai dari ini, kemudian harus ada ceritanya. Oh ya, kan nyambung gitu, ya biasanya. Nyambung ya, tahu. Dan kalau ini memang benar-benar random. Yang single pertama ini nemunya bener-bener pas lagi di jalan. Jadi aku beneran pas lagi on the way. Malam-malam tiba-tiba lihat waktu itu dari Surabaya ya. Lihat lampu-lampu kota itu tiba-tiba kebayang aja musiknya kayak gini. Tapi asik banget loh Mas. Kalau itu didengerin di mobil itu kayak nah, iya makanya cocok dibuat gitu. Di jalan kan. Ya, karena memang dapetnya pas di jalan. Oh iya Mas. Jadi literally di jalan ya. Oke. Jadi lagu yang dibuat dengan suasana hati yang seperti apa itu juga menggambarkan juga ya Mas. Penikmatnya pun akan merasakan juga gitu loh. Waduh, oke banget. Tapi kalau yang merona juga demikian Mas? Kalau yang merona itu di rumah sih, pas lagi bengong itu. Tapi judulnya nggak bengong ya? Iya, nggak. Merona itu pengalaman pribadi. Pengalaman pribadi. Ingat pengalaman yang dulu-dulu gitu. Itu kan ceritanya tentang cinta pandangan pertama gitu ya. Jadi ingat zaman waktu kenalan sama istri dulu. Oh, itu berarti bercerita tentang istri. Iya, benar. Oke. Jadi memang sebuah kenangan juga akan melahirkan karya kalau dibuat gitu ya Mas ya. Benar, iya. Kalau cuma dikenang-kenang gitu, apalagi kenangannya pahit. Wah, itu inspirasi biasanya. Banyak juga yang membuat karya itu dengan sakit hati itu lebih lebih kuat, dalam pasti. Daripada cuma disesali, waduh. Iya benar. Lebih baik dibikin karya. Mending gitu dicurahkan kan energinya. Nah untuk perjalanan sendiri Mas, selain dalam pembuatannya itu terinspirasi dalam perjalanan OTW di mobil ya kan. Itu apakah ada yang itu harus aku salurkan nih? Apakah ada kenangan tersendiri? Kisahnya kalau musiknya aku bayanginnya memang pas lagi di jalan. Cuman kalau liriknya itu isinya motivasi biasa sih sebenarnya. Motivasi hidup lah isinya tuh. Pokoknya itu isinya, intinya tuh buat teman-teman semua yang lagi dengerin mungkin ya. Kalau kalian lagi berada di fase yang paling nggak enak dalam hidup, sebenarnya kalian nggak perlu ngapa-ngapain. Kalau kalian capek, udah diem aja. Nanti bakal berubah sendiri fasenya. Semua itu bakal berputar lah. Kayak gitulah kurang lebih. Quotes sore ini dari Mas Aditya Putra. Itu quotes kalau of the day. Itu kalau disederhanakan mungkin gini Mas. Semuanya akan berlalu gitu. Iya benar. Nah, itu benar banget Pak. Semuanya pasti berlalu. Ya nikmati aja. Kalau sekarang lagi berjuang untuk melupakan, mungkin ya bisa kita lupakan sebentar gitu kan Mas ya.
Dan untuk penulisan dan juga pembuatan karya nih Mas. Tadi kan fleksibel gitu ya untuk menulis, untuk rekaman juga, kemudian aransemen musiknya ya kan apa ya kayak ya dimanapun bisa ya kan, kapanpun juga bisa. Nah untuk lagu-lagu dari Mas Aditya Putra ini kira-kira berapa lama sih Mas untuk membuat satu lagu gitu? Biasanya kebanyakan aku prosesnya rata-rata sebulan. Cuman gitu. Jaraknya kalau dari single pertama ke single kedua ini langsung. Jadi begitu single pertama rilis, aku langsung bikin single kedua. Jadi selisih rilisnya sebulan. Oke, jadi loncat ke single ketiga ini agak lama memang. Jadi Maret, single pertama Maret, single kedua April, single ketiga ini November. Single ketiga ini November benar. Jadi memang lompatnya agak jauh karena waktu itu emang lagi nggak ada inspirasi aja, lagi buntu aja. Kalau dipaksakan takutnya malah nggak enak. Dan apa ya? Ya itu tadi Mas ya, berkarya itu juga dari hati, kemudian juga apa ya? Kan biasanya juga ini Mas harus didiamkan dulu itu kayak nggak langsung, nggak bisa langsung ya benar. Berarti memang ada inspirasi. Terus kemudian didiamkan atau gimana Mas? Kalau untuk Mas Adi sendiri dalam membuat karya? Kalau biasanya pengalamanku kalau yang kayak gitu itu biasanya yang pengalamannya sedih. Sedih malah. Ya, jadi nggak bisa langsung dicurahkan. Oke. Kalau kebetulan laguku ini nggak ada yang sedih, jadi begitu aku dapat langsung tulis. Oke, jadi nggak ada ritual khusus gitu Mas? Nggak ada. Aku harus. Mungkin kalau bikin lagu sedih mungkin ada ya. Oke. Karena belum bikin lagu sedih nih. Tapi nextnya nih niatnya ada. Pasti ada. Cuman aku nggak ada niat, nggak ada rencana sih. Tapi nggak tahu ya nanti keluarnya di single berapa yang tema sedih-sedih galau-galau itu. Waduh, memang apa ya, proses berkarya itu juga membutuhkan waktu, juga membutuhkan kreativitas, juga apa ya Mas ya, kayak plongnya diri itu apa ya? Iya, namanya apa ya? Pokoknya kalau udah siap lah. Soalnya kan kadang apalagi kalau lagi sedih ya. Kalau dibahas terus, maksudnya diingat-ingat terus kan nggak enak kan? Iya. Jadi harus berdamai dulu biar baru bisa dicurahkan. Oke, ini ada satu penanya ini Mas. Oke, boleh ya? Ini di WhatsApp Ramai Suara ada Kak Bagus yang menanyakan, apakah di dekat waktu ini ada konser Mas? Oh, mungkin maksudnya ini nggak konser Mas, tapi penampilan perform gitu ya? Oh, perform ya. Ada sih. Nanti malam aku manggung. Oke. Cuman itu reguleran ya di Surabaya. Oke. Kalau mau datang bisa hari Rabu, hari Jumat sama hari Sabtu. Hari Sabtu di Jalan Tunjungan. Oke. Yang rame itu, yang viral itu di daerah sana. Itu di ini ya Mas ya, di Kota Lama nggak sih itu? Iya, deketnya Kota Lama. Deketnya Kota Lama. Areanya ya? Itulah Kota Lama ini. Dan itu hari Sabtu sobat ya. Jadi untuk sobat Ramai Suara yang ada di Lamongan, Sidoarjo, Gresik, Mojokerto dan Surabaya yang mau ikutan untuk senang-senang boleh banget untuk di Jalan Tunjungan Mas ya. Oke. Dan itu acaranya apa Mas itu? Itu memang reguleran. Ngamen biasa lah. Di kafe-kafe. Dan habis ini sobat ya, Bobi akan puterin lagu dari Mas Aditya Putra ini. Dan untuk kamu ya yang mau ikutan join di sore hari ini juga boleh banget join di WhatsApp kami di 081230210039. Bisa juga DM kami di Prameswara 1039. Single kedua, Merona. 103,9 FM Prameswara. Masih di 103,9 FM Music Hits and Information Shop barengan dengan Bobi kembali dan juga Mas Aditya Putra nih di sore hari ini. Wuih. Yo. Aduh. Nah, ini tadi kita sudah ngomongin lagu pertama dan juga lagu kedua ya Mas ya. Benar. Nah, ini sekarang Bobi mau kepoin nih lagu yang ketiga ini Mas. Waduh. Nah, untuk lagu yang ketiga sendiri ini juga inspirasinya dari mana Mas? Kalau lagu yang ketiga ini lagu yang satu-satunya lagu yang gak berasal dari pengalaman pribadi. Oke. Jadi waktu itu aku lagi banyak ngulik lagu ya. Terus ada satu lagu, aku lupa lagunya siapa,
yang temanya aku suka, tema cerita lagunya. Oke. Nah, aku bikin yang temanya sama. Oke. Makanya waktu itu akhirnya aku mutusin buat ngulik lirik yang ceritanya sama lagu yang lagi aku suka ini. Nah, ketemulah Memori. Oke, tapi memang nggak ada kayak, oh ini tuh mengingat masa lalu Enggak. atau? Kalau aku enggak ya, maksudnya. Tapi lagu ini bisa bikin, mungkin ya, bisa bikin orang yang denger harusnya mengingat masa lalunya. Cuman harusnya bukan digalauin. Karena ini lagunya isinya tentang berdamai dengan masa lalu sebenarnya. Iya. Jadi apa ya Mas ya, itu senang lah dengan masa lalu ya kan. Jadi masa lalunya cuman buat oke lah, aku pernah ngalamin ini. Jadi kenangan yang oke lah, buat dipajang aja kenangannya gitu lah. Intinya kayak gitu intinya. Oke, dan itu tadi Mas seperti apa ya? Kalau Bobby dengerin sendiri itu ya seperti itu. Ini lagu ini aku baru pertama kali, tapi seakan-akan sudah ada memori yang muncul gitu loh. Oke, ini kena banget memorinya gitu. Tapi masih ku cari-cari tuh memori apa sih? Di sore hari ini sudah ada yang ikutan bertanya nih Mas ya di WhatsApp Prameswara dan ini via telepon Mas. Boleh diangkat ya? Boleh. Oke, selamat sore untuk Mas Dwi. Selamat sore. Oke. Di sore hari ini Mas ya, Bobby dengan Mas Aditya Putra ini ngomongin lagunya Mas Aditya Putra nih soal memori nih Mas. Oke, ini ada yang ditanyakan gak nih di sore hari ini? Nah, memori ya. Oke, tadi Ini kan Oke. kita sudah berapa puluh tahun hidup ya. Tidak ada memorinya di sini. Oke. Terus kalau dulu nih ya ada kenangan nih di pinggir sawah gitu, di pinggir jalan. Kira-kira itu sama nggak rasanya dengan feel lagu ini gitu? Oke. Nanti ini Bobby akan puterin ya Mas ya untuk lagunya gitu loh. Nah boleh dijawab Mas Adit, apakah ada feel-nya kalau di sawah gitu? Harusnya ada karena ini umum ya. Jadi buat keadaan apapun yang pernah dilalui, nggak harus melulu tentang sama mantan pacar, bisa pengalaman hidup, pengalaman kerjaan, sama sahabat mungkin. Jadi bebas interpretasinya. Oke, gitu ya Mas Dwi ya. Oke, siap, terima kasih. Siap, Mas Oke, Dwi. habis ini Bobby puterin nih Mas Dwi ya, Mas Dwi ya. Oke, siap. Oke, terima kasih Mas Dwi ya yang ada di Modo Lamongan nih. Dan di WhatsApp Prameswara selanjutnya juga ada Kak Nisa nih yang juga ikutan hadir ya. Tanya pakai chat ini. Siapa inspirasi dari lagu Memori nih Mas? Oh, Oke. kalau inspirasinya sebenarnya dari lagu orang tadi ya yang aku cerita tadi. Jadi memang waktu aku bikin bukan dari pengalaman pribadi. Oke. Tapi setelah jadi lagunya, rasa-rasanya bisa didengerin sambil mengingat masa lalu. Oke. Yang sedih-sedih, yang indah-indah juga bisa. Intinya lagu ini harusnya masa lalunya sudah bisa menjadi kenangan yang baik. Oke, dan ini ada pertanyaan selanjutnya Oke, juga nih. boleh. Menurut Kakak memori terindah itu seperti apa gitu? Wah, ini menurut Susah nih jawabnya nih. Karena memori indah itu ada banyak ya. ada banyak ya Mas ya. Bisa sama pasangan, bisa sama keluarga, sama temen, sama saudara, di sekolah mungkin. Oke. Banyak lah memori indah itu. Yang jelas yang indah-indah pastinya. Tapi buat spesifik apa, aku kayaknya nggak bisa milih salah satu deh. Kayaknya semua memori ada bagiannya masing-masing. Oke, terlalu banyak hal indah yang aku pilih Iya, ya Mas ya. benar. Oke, gitu Kak Nisa ya. Waduh, terima kasih Kak Nisa dan juga Kak Thank you. Dwi tadi ya. Thank you banget untuk sore hari ini sudah join. Kemudian nih Mas, nah untuk waktu dekat ini apakah ada project baru yang akan meluncur gitu? Rencananya bakal ada single keempat. Oke. Dan juga bakal ada
strip session. Jadi aku bakal main 3 lagu singleku ini versi acoustic looper. Oke. Bahkan ada nanti di YouTube. Oke. Rencananya. Ditunggu aja ya, Ya, Sobat Ramai ditunggu. Suara. Kemudian ini ada penanya satu lagi, Oke, boleh Mas ya? boleh, Nah, ini bebas. dari Kak Rina nih. Oke. Ini lagunya kan judulnya Memori. Tadi aku dengarkan ada tentang kerinduan sama seseorang ya. Tapi dari lagu ini itu buat gebetan atau mantan nih? Waduh. Ini aslinya mengulang pertanyaan yang tadi ya Mas ya? Iya sih. Bebas sebenarnya ya buat siapapun. Jadi memang lagu ini nggak ditujukan spesifik untuk siapa. Jadi memang sengaja dibuat supaya yang dengerin bisa mengimplementasikannya ke hal apapun Iya. gitu. Jadi memang boleh ya, Iya, interpretasi boleh. Bebas. Interpretasinya bebas banget. menurut pendengar. Ha-ha. Yang penting Mas Adit menyediakan ini loh musik Iya. ya. Ini aku ngasih musik yang Oke. buat kalian supaya berdamai dengan masa lalunya. Oke, siap Mas Adit. Gitu ya Kak Rina yang ada di Sukodadi. Ini Sukodadi Mas ini Oh, tadi. Sukodadi. Kak Oke. Rina. Dan untuk Sobat Ramai Suara yang mau dengerin lagu-lagu dari Mas Adit Putra nih, ini di mana nih Mas? Bisanya dengerin nih sekarang. Wah, boleh. Jadi lagunya bisa kalian streaming di SP favorit kalian ya, Oke. digital streaming platform kesayangan kalian. Di sosial media juga ada. Oke. Di YouTube Music, ada video lirik juga di YouTube. Di YouTube saya Aditya Putra. Oke. Di Instagram juga sudah bisa. Jadi kalau mau bikin story sambil lagi di mana gitu bisa. Biasanya Biasanya kata-kata juga bisa. iya ya? bener. Pas lagi hujan-hujan nih cocok nih lagu. Hujan-hujan galau. Waduh, hujan-hujan galau ada makanannya masih enak. Wah, Mas. iya. Hujan-hujan galau Betul. di pinggir jalan gak ada Nah. makanan. Waduh. Kejebak macet lagi. Nah ini juga ada pesan ya Mas ya. Kalau Oke. kalau macet-macet ya, Ya. daripada cuman bengong marah-marah gitu ya, mending muter lagu perjalanan. Nah, benar. Itu cocok banget untuk OTW kemanapun dan kapanpun ya. Kan? Semoga bisa terhibur ya di jalannya yang lagi macet. Nah. Dan terakhir nih Mas, closing statement dari Oke. Mas Adit ini untuk Sobat Ramai Suara sore hari ini gimana Mas? Buat sobat Ramai Suara semuanya, Oke. aku mau nyampein aja buat yang berhubungan dengan laguku ini ya. Jadi aku harap kalian semua bisa berdamai dengan masa lalu, karena sebenarnya masa lalu itu tidak untuk digalaukan, tapi untuk berdamai. Jadi semua yang terjadi biarlah terjadi, lewatin aja semuanya. Move on. Oke, move on itu terakhir ya Mas. iya. Gitu kalau gen banget gitu ya. Iya betul. Aduh, terima kasih Mas Adit ya yang sudah datang di Radio thank you, Ramai Suara Mas. sore hari ini. Terima kasih banyak. Dan ditunggu karya-karya Oke. selanjutnya Mas. Pasti nanti kesini lagi nih. Oke. Dan terakhir sobat ya dari saya Bobby dan juga Mas Adit ini mohon maaf kalau ada salah kata Ya. dan lain sebagainya. Dan terakhir dari kami wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di talk show selanjutnya.